Jadi setelah kita milih formasi dilakukan verifikasi, kemudian pengumuman pendaftar umum. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, pada video ini kita akan memberikan update informasi yaitu dari BKN ya, mekanisme ataupun juga alur seleksi P3K guru tahun 2022 yang nanti akan dilakukan oleh BKN pada akun SSCASN ketika nanti sudah dibuka pendaftaran. Nah, di sini nanti kita akan melakukan pembahasan untuk alur ketika kita melakukan pendaftaran dan juga mengikuti seleksi P3K guru tahun 2022 itu kira-kira seperti apa, dimulai dari untuk mekanisme pendaftarannya itu bagaimana, kemudian untuk pemilihan formasi, kemudian untuk pengolahan nilainya bagaimana sebagai penentu kelulusan P3K di tahun ini, dan juga untuk pemberkasannya itu kira-kira bagaimana. Nah, berikut ini bagi teman-teman pelamar prioritas maupun juga pelamar umum ini harus bersiap mulai dari sekarang ya. Bagaimanakah informasi selengkapnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, ini adalah terkait tentang alur seleksi di tahun 2022 untuk teman-teman guru honorer ya, melalui mekanisme seleksi P3K guru. Nah sobat semuanya, inilah merupakan slide yang baru saja disampaikan oleh BKN terkait tentang proses seleksi P3K guru di tahun 2022 ini. Dimulai dari pada bagian yang pertama, ketika nanti pendaftaran P3K guru 2022 sudah dimulai ya, sudah dibuka portalnya pada minggu ketiga di bulan September ini sampai nanti minggu keempat, maka di sini bagi teman-teman yang sudah memiliki akun ini tidak perlu membuat akun lagi ya. Bagi yang sudah buat akun, teman-teman tinggal login dan melanjutkan. Yang belum buat akun, nanti kita buat akun. Ketika nanti untuk pendaftaran sudah dibuka, maka di sini pada SSCASN akan ada tombol untuk kita membuat akun, dan juga di sini kita bisa melihat untuk formasi atau lowongan yang dibuka di setiap instansi atau daerah. Kita bisa cek di sini ya teman-teman. Nah, berikutnya di sini dari tahap yang pertama, kalau misalkan kita lihat ya pada tampilan slide ini, yaitu pada tahap pertama itulah bagi teman-teman semuanya, baik itu pelamar prioritas maupun juga pelamar umum, ini sepertinya sama ya dengan tahun kemarin, yaitu membuat akun itu di awal pendaftaran. Jadi di awal pendaftaran nanti ketika udah dibuka portalnya, kita semua serentak membuat akun. Nah, di sini pada tahap pertama yaitu daftar akun atau juga login ulang. Bagi yang belum punya akun, ini kita buat akun. Bagi yang sudah punya akun, ini kita tinggal login saja teman-teman. Inilah untuk semua pendaftar ya. Terkait siapa saja yang harus membuat akun dan siapa yang tidak perlu buat akun, ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Silahkan teman-teman cek ya. Nah, selanjutnya kalau misalkan semua sudah membuat akun teman-teman, nah di sini nanti untuk yang pertama, nah ini untuk yang pertama, ini adalah pada bagian pertama, ini adalah dilakukan yaitu pemilihan formasi ya, yaitu pemilihan formasi untuk pelamar prioritas yang pertama. Seperti yang kita ketahui, untuk pelamar prioritas 1 itu adalah terdiri dari teman-teman yang sudah lulus passing grade ya. Nah, ini sudah lulus passing grade dari P3K di 2021 kemarin. Ini adalah nanti menggunakan mekanisme penempatan, yang mana di sini nanti dari THK 2, guru sekolah negeri, lulusan PPG dan juga guru swasta yang sudah lulus passing grade, maka di bagian pertama setelah membuat akun, setelah masuk atau login ini, maka nanti dilakukan pemilihan formasi. Nah, selanjutnya untuk pemilihan formasi untuk pelamar prioritas yang pertama, di sini sudah dilakukan ya untuk penyesuaiannya. Jadi untuk pemilihan formasi sudah dilakukan penyesuaian formasi oleh Kemendikbudristek, yaitu melalui yang dulu itu aplikasi SIM PG P3K ya teman-teman. Nah, ini. Nah, selanjutnya setelah disesuaikan oleh aplikasi SIM P3K tersebut, maka di sini akan diumumkan yaitu pengumuman pelamar prioritas 1 ya. Nah, pengumuman di sini nanti tentunya ketika teman-teman login itu akan ada tombol konfirmasi. Apakah kita nanti itu mendapatkan penempatan ataukah kita belum bisa ditempatkan, maka kita dengan cara login tersebut ya. Ketika kita sudah diberikan untuk tahap ini yaitu pengumuman pelamar prioritas 1. Dikarenakan untuk seleksi P3K guru 2022 ini adalah diprioritaskan untuk mengangkat dulu dari teman-teman pelamar prioritas 1 ya, yaitu penempatan guru lulus passing grade. Nah, selanjutnya kalau misalkan dari tahap yang pertama ini sudah selesai, teman-teman sudah ditempatkan semuanya, baik itu sudah ditempatkan atau juga yang nggak dapat penempatan ini bisa turun prioritas ya. Terkait tentang turun prioritas sudah kita bahas pada video sebelumnya.
Kalau misalkan sudah tuntas, nah di sini kalau misalkan masih ada formasi teman-teman, maka di sini dilakukan yaitu yang kedua, yaitu lanjut pemilihan formasi untuk pelamar prioritas yang kedua ya. Nah, jadi untuk pelamar prioritas kedua ini adalah melalui mekanisme seleksi verifikasi atau kesesuaian ya. Yang mana untuk pelamar prioritas yang kedua ini dari THK 2 dan juga guru sekolah negeri dengan masa kerja di Dapodik lebih dari 3 tahun. Nanti seleksi verifikasinya ini adalah sama teman-teman. Nah, di sini dilanjutkan yaitu pemilihan formasi untuk pelamar prioritas yang kedua. Setelah itu nanti akan dilakukan verifikasi. Nah, verifikasi pelamar prioritas yang kedua ya. Nah, setelah itu nanti akan dilakukan yaitu pengumuman prioritas kedua ini dari teman-teman THK 2 ya. Nah, inilah untuk prioritas yang kedua, ini adalah untuk tenaga honorer kategori 2. Bagi yang sudah pernah ikut namun nggak lulus passing grade, atau juga yang belum pernah ikut dikarenakan dulu nggak melakukan pendaftaran ya, atau pelamar baru. Nah, selanjutnya setelah pengumuman tersebut maka akan diberikan kesempatan untuk sanggah ya. Nah, ini kita bisa melakukan sanggah, tentunya yang nyanggah itu adalah dari peserta teman-teman. Nah, selanjutnya setelah di sini diumumkan dari verifikasi ini yaitu seleksi administrasi ya, ini kalau kita menyebutnya, maka nanti akan dilakukan yaitu mekanisme seleksi untuk pelamar prioritas yang kedua, yaitu observasi atau kesesuaian ya. Terkait tentang kisi-kisinya apa, kemudian sistem penilaiannya bagaimana, nanti sudah saya sediakan video sebelumnya, silahkan teman-teman cek ya. Nah, selanjutnya setelah di sini diumumkan untuk di sini observasi dilakukan, maka nanti akan ada masa sanggah teman-teman. Nah, ini masa sanggah. Setelah itu nanti akan diberikan pengumuman untuk pelamar prioritas yang kedua ya. Nah, terkait dengan kelulusannya seperti itu. Nah, selanjutnya dilanjutkan untuk pelamar prioritas yang kedua berikutnya, yaitu bagi teman-teman yang di sini guru sekolah negeri ya. Nah, inilah untuk pelamar prioritas yang ketiga, inilah guru sekolah negeri dengan masa kerja lebih dari 3 tahun. Ini melakukan pemilihan formasi untuk pelamar prioritas yang ketiga. Selanjutnya tahapannya sama, yaitu verifikasi prioritas yang ketiga, kemudian pengumuman prioritas yang ketiga, kemudian diberikan waktu masa sanggah, selanjutnya dilakukan seleksi observasi. Setelah itu nanti ada masa sanggah, dan yang terakhir adalah pengumuman prioritas yang ketiga. Tentunya dari masing-masing tahap ini nanti akan dilakukan secara berurutan. Ketika di sini dari pelamar prioritas 1 ini sudah selesai ditempatkan, maka dilanjutkan untuk pelamar prioritas yang kedua. Nah, selanjutnya kalau yang prioritas kedua sudah selesai, dilanjutkan ke prioritas yang ketiga. Nah, selanjutnya di sini kalau misalkan dari penempatan yang prioritas yang ketiga ini masih ada formasi, maka dilanjutkan menggunakan mekanisme seleksi ya, yaitu menggunakan cat UNBK. Nah, seperti yang teman-teman bisa simak di sini, ini untuk pelamar umum ya, yaitu pemilihan formasi untuk pendaftar umum. Nah, pendaftar umum itu adalah terdiri dari guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, lulusan PPG, dan juga untuk guru honorer sekolah swasta. Entah itu yang dulu pernah ikut namun nggak lulus passing grade, atau juga dari teman-teman pendaftar baru. Nah, selanjutnya setelah itu dilakukan verifikasi ya, prioritas. Nah, ini bukan prioritas, ini adalah pelamar umum teman-teman. Jadi setelah kita milih formasi dilakukan verifikasi, kemudian pengumuman pendaftar umum, berikutnya diberikan masa sanggah, kemudian dilakukan, nah ini adalah untuk masa sanggah hasil seleksi administrasi ya. Selanjutnya di sini dilakukan yaitu seleksi dengan UNBK. Nah, bagi teman-teman pendaftar umum ini nanti mengerjakan ujian dengan menggunakan komputer cat UNBK ya. Untuk sistemnya itu kurang lebih sama dengan di tahun 2021 kemarin. Kemudian disampaikan hasil kelulusan pendaftar umum teman-teman. Nah, ini kemudian setelah itu akan diberikan kesempatan untuk melakukan sanggah nilai. Nanti akan muncul tombol formulir di akun SSIASN dari teman-teman yang pelamar umum untuk melakukan sanggah. Nah, selanjutnya akan disampaikan yaitu pengumuman kelulusan pendaftar umum. Nah, dan yang terakhir di sini nanti adalah hasil kelulusan keseluruhan P3K Guru tahun 2022, baik pelamar prioritas 1, 2, 3 maupun juga pelamar umum. Selanjutnya di sini nanti akan kita sampai pada bagian final ya, final hasil kelulusan P3K Guru tahun 2022, dan tentunya akan diumumkan selain di akun SSIASN kita, nanti juga akan diteruskan oleh masing-masing Pemda teman-teman. Itu adalah untuk bisnis proses seleksinya, alur seleksinya adalah seperti itu. Nah, selanjutnya terkait tentang pengolahan nilai, tentunya di sini teman-teman juga perlu mengetahuinya. Nah, untuk pelamar prioritas 1
terdiri dari THK 2, guru sekolah negeri lulusan PPG. Kemudian nanti dilanjutkan untuk pelamar prioritas yang kedua dari THK 2, kemudian prioritas 3 dari guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun, dan juga untuk pelamar umum. Nah, selanjutnya di sini untuk pelamar prioritas 1 ini terkait tentang pengolahan nilai ya. Ini tidak mengikuti seleksi administrasi, jadi langsung nanti teman-teman melakukan konfirmasi penempatan ya. Kemudian untuk nilai seleksi di tahun 2021 kemarin ini yang dipakai ya. Jika jabatan pada tahap 1 dan tahap 2 ini adalah sama, maka yang diambil itu nilai yang paling tinggi untuk dasar perhitungan nilai kelulusan teman-teman yang sudah lulus bahasa Inggris tersebut. Namun jika jabatan pada tahap 1 dan tahap 2 ini berbeda, maka diambil nilai seleksi yang tahap 2. Misalkan saya itu tahap 1 ikut di SD, tahap 2 ikut di SMP, maka yang dihitung adalah yang di tahap 2 dan penempatannya juga di sana. Kemudian untuk pelamar prioritas 2 dan juga prioritas 3 ini nanti dilakukan seleksi administrasi dan juga oleh verifikator ya, instansi daerah. Kemudian penilaian pada prioritas yang kedua dan ketiga ini nanti dilakukan oleh kesesuaian ya, atau observasi. Nah, untuk timnya itu adalah dari guru senior di sekolah tersebut, kepala sekolah, dan juga pengawas. Kemudian verifikator oleh tingkat kabupaten atau kota, yaitu dari BKPSDM dan juga Dinas Pendidikan. Untuk mekanisme dari verifikasi observasi dan juga kisi-kisinya, perhitungan nilai penentu kelulusan sudah saya bahas pada video sebelumnya. Kemudian untuk pelamar yang umum, ini nanti dilakukan seleksi administrasi oleh verifikator instansi daerah. Kemudian teman-teman bisa memilih kebutuhan P3K jabatan fungsional guru di seluruh sekolah di wilayah Indonesia yang belum terpenuhi ya oleh pelamar prioritas. Jadi sisa-sisa formasi nanti akan bisa diperbutkan oleh teman-teman pelamar umum. Untuk dinyatakan lulus ini harus memenuhi nilai ambang batas ya. Ini dan berperingkat terbaik teman-teman. Jadi di sini nanti akan ada perankingan. Selanjutnya di sini, namun teman-teman nggak usah khawatir untuk yang pelamar umum, baik itu guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, lulusan PPG maupun juga guru swasta, nanti akan ada afirmasi. Yang mana afirmasi ini ada 2, yaitu afirmasi serdik ya. Serdik jika linear ini nanti kita memiliki afirmasi 100% ya, nilai maksimal untuk kompetensi teknis. Jadi sudah lumayan, teman-teman tinggal mengusahakan untuk nilai kompetensi manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Kemudian untuk disabilitas ini nanti mendapatkan afirmasi sebesar 10% ya dari nilai maksimal untuk kompetensi teknisnya. Namun untuk penambahan nilai ini nanti adalah menggunakan nilai yang tertinggi ya. Maksudnya gini, jika kita itu adalah punya serdik dan disabilitas, nggak mungkin untuk nilainya itu 110% ya, namun adalah maksimal 100%. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir, bagi teman-teman yang nanti lolos ya, dan kita upayakan untuk lolos, dan saya turut berdoa semoga teman-teman lolos. Nanti tahap berikutnya dilakukan pengusulan untuk penetapan nomor induk CASN-nya. Nah, sekarang istilahnya nggak lagi nomor induk P3K, namun nomor induk CASN ya, calon aparatur sipil negara. Jadi yang pertama, ini kita melakukan pengisian DRH ya, daftar riwayat hidup. Tutorialnya sudah sangat lengkap saya berikan di video sebelumnya di tahun 2021 kemarin, namun nanti untuk tata cara dan juga alurnya itu sepertinya nggak akan jauh berbeda. Nah, bagi teman-teman peserta yang lulus seleksi ini melakukan pengisian daftar riwayat hidup atau DRH dan pemberkasan kelengkapan penetapan nomor induk CASN melalui akun SSCASN. Jadi semua nanti dilakukan secara paperless, kita nggak perlu lagi untuk mengumpulkan berkas ya. Ini sesuai pengalaman di tahun 2021 kemarin, kita tinggal scan dan upload di sana. Kemudian ada istilah nanti ada doku digital ya, itulah instansi itu mengusulkan dan menginputkan dokumen rencana penempatan lokasi formasi bagi peserta yang sudah selesai mengirimkan DRH-nya ini melalui aplikasi doku digital. Tentunya yang memiliki akses ke sana ini adalah masing-masing instansi untuk operatornya. Kemudian ini ada SAPK digital, ini adalah BKN itu nanti mengolah usulan melalui aplikasi SAPK dan menetapkan prakteknya, pertimbangan teknisnya ini serta menggunakan aplikasi tanda tangan digital. Nah, kira-kira itulah untuk alur dan mekanisme seleksi P3K Guru 2022 penjelasan dari BKN kemarin. Semoga bisa memberikan pencerahan bagi teman-teman. Dan ingat di sini segala sesuatunya itu selalu terjadwal ya. Jadi ketika jadwalnya sudah buka pendaftaran, maka teman-teman harus segera melakukan apa yang harus segera dilakukan. Nah, sehingga jangan sampai nanti ketinggalan. Salah satu tipsnya, teman-teman silahkan subscribe channel Calon Guru ini sehingga nanti kalian nggak akan ketinggalan informasi penting berikutnya ya. Oke, demikian teman-teman, marilah kita mengupayakan segala sesuatunya yang terbaik ya untuk hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.